Sehingga beberapa media macam Tempo, Kompas itu pernah dibredel juga gitu. Kenapa sih Om memilih gitu loh? Kan zaman dulu sama zaman sekarang beda ya. Powernya untuk seorang jurnalis, apalagi zaman dulu media belum gimana-gimana. Kenapa Om tertarik sama dunia jurnalis sendiri? Nggak sengaja sebenarnya. Awalnya itu karena kepepet. Ya awalnya di Semarang itu karena kepepet. Saya waktu itu kan pemain teater saya ini. Teater? Oh, okay. Kemudian saya bekerja di sebuah PT kontraktor. Di daerah? Yang ngerjain jalan. Nah saya bagian keuangan. Tapi pada satu titik saya nggak betah. Itu tahun berapa? Tahun berapa ya? 87 apa 88 lah. Pada satu titik saya sangat tidak betah. Ini bukan dunia saya. Nah kebetulan ada kawan saya yang datang ke kantor nawarin main lagi di teater. Mau nggak main lagi? Apa naskahnya? Saya masih ingat itu Umang-Umang. Umang-Umang itu karyanya Arifin Senur. Oke deh kalau gitu saya keluar dulu tapi akhirnya besoknya saya keluar dari kantor. Resign. Saya muter otak itu apa yang bisa saya kerjakan sembari saya berkesenian. Akhirnya saya mulai menulis. Nulisnya udah acak semua saya tulis. Mulai dari nulis puisi, cerpen, sampai saya jadi pengamat militer segala udah pokoknya saya terjun apa yang bisa menghasilkan uang saya kerjakan. Nah, akhirnya tulisan saya menyebar di berbagai media sampai Jakarta. Di beberapa media Jakarta itu ada beberapa tulisan yang mengharuskan saya datang ke Jakarta untuk ambil honor. Berarti Om Jody sendiri lulus kuliah? Enggak, waktu itu saya meluluskan diri saya sebagai sarjana muda. Waktu itu saya nggak mau lagi kuliah. Ya orang-orang bengal kan begitu kan biasanya. Ya. Survive lah. Nggak mau terikat oleh aturan yang menurut saya membosankan gitu kan. Nggak asik lah itu. Akhirnya saya minta ke bapak saya, Pak saya nggak mau kuliah lagi lah, saya keluar. Nah itu rupanya nurun sekarang sama anak laki-laki saya. Berarti Om gak berak marah dong sama anak Om? Enggak. Gak berak marah dong karena ngeliat background Om dulu begitu. Istri saya yang nangis-nangis. Kemudian saya keluar kuliah dan saya betul-betul berkesenian. Kemudian ya tersaruk-saruk ke sana kemari, kadang sehari makan sekali sambil nulis naskah teater gitu kan. Itu belum nikah ya? Belum. Konteksnya. Itu di tahun berapa Om? Tahun 89 itu saya jadi penulis freelance di berbagai media di Semarang, di Jogja, di Jakarta. Nah akhirnya saya punya beberapa tulisan di Jakarta yang itu kan biasanya ada rentang waktu 2 minggu sampai 1 bulan tuh honor baru di cairin weselkan gitu kan. Oh wesel dulu. Waktu itu wesel. Akhirnya begitu tulisan dimuat, saya langsung ke Jakarta. Nah, di Jakarta itu untuk ngambil honor sebetulnya. Ke Jakarta cuma untuk ngambil honor. Nah, terus ada kawan saya waktu itu menyurati kawannya yang ada di monitor, namanya Feven SP Wardana, sekarang udah almarhum. Tolong pertimbangkan kawan saya Jody ini untuk jadi wartawan di Jakarta gitu loh. Akhirnya saya diterima di Tabloid Citra itu. Di Tabloid Citra awal? Tabloid Citra itu kelompok Kompas Gramedia. Oh, kelompoknya Kompas Gramedia. Iya. Berarti kawan Om itu yang merekomendasikan Om sebagai wartawan, jurnalis awal. Iya. Diterima lah tuh si Om di salah satu grupnya Kompas. Tapi itu tahun 90 tuh. 90. Tapi saya membuktikan bahwa ya maaf saja, saya rasanya lebih jago nulis ketimbang kawan-kawan yang ada di situ gitu loh. Lebih jago nulis? Ya. Makanya awal saya menjadi wartawan itu pun saya ditugasi yang berat-berat tuh. Misalnya wawancara Leo Christie gitu kan. Leo Christie itu musisi yang publik susah memahami. Nah itu dilimpahkan ke saya. Karena cuma saya yang bisa nundukin Leo gitu kan. Nah, tugas-tugas berat biasanya dilimpahkan ke saya.
Ya saya berterima kasih waktu itu pemimpin redaksinya Hans Miller Banurea, udah almarhum juga. Akhirnya ya dari sana saya mulai meniti karir sampai akhirnya saya itu 94 itu saya sudah dipercaya memegang tabloid Citra tuh. Sebagai apa di tabloid Citra? Waktu itu ketua majelis, ya sama dengan ini sebenarnya. Bisa sebagai pemret, bisa sebagai repel gitulah yang bertanggung jawab atas redaksi. Tapi Om sendiri kayak tadi kan kalau saya baca kan kayak Kompas Gramedia, tapi kalau kayak ngeliput kayak berita-berita politik itu beda nggak sih maksudnya skupnya sebagai seorang jurnalis? Kalau di media umum itu adalah di situ ada rubrikasinya, ada politik, ada seni, itu memang di rolling. Oke. Semua wartawan harus merasakan itu. Nah, karena saya berada di media yang segmented, gitu kan, musik, ya saya di sekitar itu saja, sekitar musik. Begitu juga ketika pindah ke majalah Jakarta, itu pun majalah itu sudah berganti haluan. Tadinya memang ada politik dan sebagainya. Tapi saya suka nyuri-nyuri juga. Saya sempat juga meliput demo 27 Juli waktu itu. Meskipun akhirnya nggak dimuat. Ya. Berarti dengan kata lain semua jurnalis itu harus ya, kalau Om bilang harus bisa menguasai semua ranah ya. Baik itu politik, hiburan atau dan lain-lain ya. Nah itu biasanya tiap wartawan di media umum itu memang di rolling sampai akhirnya kemudian red pill-nya itu menentukan bahwa kamu itu rasanya lebih tepat di rubrik ini atau di job di desk ini gitu loh. Dan dia akan menjadi ahli di situ gitu loh. Seperti halnya saya misalnya. Saya akhirnya ahli di bidang kebudayaan dan seni budaya. Spesialis jatuhnya Om ya, spesialis kayak spesialis gitu ya. Kalau zaman dulu maksudnya zaman dulu dengan zaman sekarang kan teknologi jauh banget Om ya. Kayak sekarang istilahnya kita kemana-mana internet handphone dan untuk mungkin ya menurut saya untuk mencari suatu informasi itu lebih mudah. Kalau di saat zamannya Om itu apalagi 80-an itu gimana Om? Maksudnya 90-an? Iya, 90-an itu gimana Om? Iya waktu itu kan belum ada baru ada telepon. Ya. Baru ada telegram. Pager ada nggak sih? Pager itu tahun 90 sekian. Awal-awal itu faksimile aja baru kan, tahun 90 itu baru tuh. Itu saya ya waktu merawani faksimile itu di Medan, liputan suami Iwan Fals itu. Nah, dari sana saya menulis laporan yang kemudian saya faksimil lewat hotel waktu itu. Dan akhirnya besoknya bisa terbit. Itu artinya bahwa perjuangan wartawan zaman dulu memang lebih berat dan lebih jelimet gitu loh. Iya. Tidak seperti sekarang, ada kesalahan bisa langsung di edit dan sebagainya. Kalau dulu editnya kalau ada kesalahan minggu depan. Berarti telat tayang dong kalau ngedit begitu? Iya, itu problematikanya waktu itu karena memang tabloid Citra itu dulu mingguan kan. Iya mingguan ya benar-benar. Jadi kalau terjadi kesalahan maka ralatnya minggu depan kemudian. Kalau di dunia kayak Om gitu kan ada deadline juga Om? Ada. Dan itu ada toleransi untuk berita-berita penting atau berita-berita yang luar biasa. Itu ditunggu sampai mau naik cetak tuh. Oke, kita tunggu ya, toleran sampai hampir naik cetak. Sekian menit sebelum naik cetak boleh diedit dan sebagainya. Berarti Om, kalau misalkan Om di luar kota nih Om di luar kota nih, saya jadi melebar ya. Om di luar kota, dapat berita di luar kota itu ngirim ke Jakartanya kalau zaman dulu gimana Om? Kalau sekarang kan mungkin ada lewat faksimil itu. Lewat faksimil? Berarti harus direview lagi sama orang kantor juga? Atau lewat telepon. Ribet banget ya. Lewat telepon itu sampai dengan tahun 2000 masih begitu. Dunia internet masih menggunakan itu waktu tahun 2000 itu. Oh iya, 2000 masih belum terlalu tua untuk dunia internet. Astagfirullah. Ngeri amat petirnya. Tapi selama Om menjalani sebagai seorang jurnalis, pernah nggak sih kayak, aku singkat aja, kayak mengalami teror dari suatu instansi atau seseorang?
Ya bukan teror sih, ancaman ya dalam tanda kutip ya. Ada misalnya narasumber tidak terima atas tulisan saya, dia komplain dan kemudian datang ke kantor. Saya bukannya takut, saya tantangin gantian gitu loh. Karena saya merasa benar. Semua liputan saya berimbang gitu loh. Nah, itu biasanya sangat subjektif narasumber itu, karena merasa terpojokan oleh pendapat orang ahli atau pendapat siapa yang disalahkan wartawannya. Gitu. Saat Om menanyakan untuk narasumber suatu berita yang sensitif seperti itu, pertanyaan itu timbul dari Om sendiri atau ada tim lagi, Om? Waktu ketika sudah di lapangan itu otoritas ada di wartawan. Ada di wartawan. Kecuali misalnya sebelum berangkat redakturnya atau redpelnya itu kasih bekal pertanyaan. Ini tolong ini diperdalam ya. Nanti kita di lapangan tinggal mengembangkan. Siapa sih panutan Om jurnalis Indonesia ini? Dulu ada Mokhtar Lubis ya. Dia seorang wartawan yang sangat idealis. Dia kalau tidak salah memiliki juga surat kabar Indonesia Raya kalau nggak salah, dan beberapa kali berurusan juga dengan yang berwajib sampai dia di penjara. Oh, pernah di penjara? Iya. Siapa lagi wartawan? Itu di penjara karena tulisan-tulisannya. Keidealisannya dia. Iya. Teman Om atau Om sendiri kayak ngalamin semacam itu? Yang kami alami itu di waktu itu tahun 90-an ya, ketika monitor di beredar itu menurut saya juga sewenang-wenang juga dari sekelompok orang yang mengatasnamakan agama. Waktu itu monitor kan memuat hasil polling siapa yang paling populer gitu kan ya. Nabi kita di nomor sekian, nah itu pada nggak terima gitu loh. Harusnya yang di demo kan yang orang-orang yang kasih suara itu kan gitu loh. Tapi kemudian monitor waktu itu di demo, saya ada di kantor itu, karena tablet monitor dan tablet Citra itu bersebelahan. Tablet apa? Monitor dengan sama tablet Citra bersebelahan karena yang berbeda nih. Bukan, karena satu company kan. Oke. Kompas Gramedia. Itu peristiwa yang menurut saya luar biasa, artinya di mana kebebasan berpendapat ditindas gitu loh. Peristiwa lainnya saya kira di zaman Soeharto sering terjadi ya. Bagaimana penguasa sangat berang ketika dikritik, sehingga beberapa media macam Tempo, Kompas itu pernah diberedel juga gitu. Pernah di beredel juga. Beredel itu ditutup untuk sementara waktu. Itu berarti isu-isu seperti itu benar ya? Iya, memang terjadi. Tulisan yang menyinggung kekuasaan itu pasti akan berakibat begitu. Sampai saat ini? Saat ini nggak ada. Saat ini nggak ada seperti itu. Saat ini hakimnya adalah netizen. Saat ini hakimnya adalah iya setuju. Tapi berarti Om berani mengatakan kalau saat ini tidak ada intervensi dari pemerintah untuk sekelas media. Saat ini tuh yang mengintervensi media nggak ada, tapi ya itu netizen itu tadi. Ya saya kira memang sudah tepat, cuman bagaimana mengajari netizen atau memberikan pencerahan kepada netizen untuk bertindak objektif itu yang harus kita gencarkan. Itu yang agak susah sih sebenarnya. Pensiun tahun berapa sih Om? 2019. Awal masuk berarti tahun 90 itu? Iya. 2019 berarti sekitar 29 tahun ya, hampir 30 tahun ya. Di saat masa-masa 29 tahun Om menjalani pekerjaan, ada nggak sih suatu momen Om yang bikin Om itu bangga tersendiri, peristiwa apa untuk meliput? Iya, kebetulan saya bekerja di kelompok yang disegani juga, Kompas Gramedia. Sehingga waktu itu sangat bangga sekali menjadi wartawan kelompok Kompas Gramedia itu. Di mana semua sarana, prasarana, kesejahteraan dan sebagainya itu tercukupi. Ketika kita berhadapan dengan narasumber, kita menjadi bos. Mau makan apa, makan termahal pun kita bayarin gitu lah.
Ya. Jadi kita punya kebanggaan itu waktu itu di Kompas Radio. Bahkan saya punya cerita ketika saya bepergian, waktu itu wawancara dengan seorang model di kapal Star Cruise yang naiknya harus dari Singapura. Di Star Cruise saya ketemu sama beberapa wartawan Malaysia yang ternyata mereka sedang meeting. Nah itu kumpul-kumpul terus ngajak ngobrol saya juga yang bayarin tuh mereka. Pada ketawa dong, pada heran. Lihat begitu. Ya itu kebanggaan-kebanggaan itu yang sekarang rasanya tidak dimiliki lagi lah oleh wartawan. Di tahun 98 Om sempat ngalamin nggak Om kayak? Yang ngalami saya saksi mata. 96 peristiwa pengepungan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro itu saya saksi mata. Saya satu-satunya wartawan yang menyaksikan kedatangan para penyerbu itu gitu loh. 96. Oke, itu sebenarnya apa sih Om kalau 96 itu? Ya itu kan perbuatan kantor PDI. Waktu itu kan ada dualisme kepemimpinan antara Suryadi sama Megawati. Nah yang Diponegoro itu Megawati. Nah Suryadi dipilih berdasarkan KLB, Kongres Luar Biasa di Medan. Karena mereka merasa punya hak, maka diserbulah kantor PDI di Jalan Diponegoro. Jadi dua kubu yang berseberangan ya jatuhnya. Iya. Kalau 98 sendiri Om? 98 kan peristiwa Mei itu kan, jatuhnya Soeharto. Maksudnya anak-anak kan masih pada rancu nih Om, apalagi anak milenial sekarang dengan yang terkenal kan 98 nih Om. Dari sudut pandang Om Jody sendiri tentang kerusuhan 98 ini seperti apa sih Om? Kayak flashback ya, bukannya kita orang politik ya, maksudnya dari pandangan Om Jody sendiri itu 98 itu seperti apa sih Om? Ya 98 itu kan kulminasi ya, titik kulminasi dari sekian persoalan yang menumpuk selama bertahun-tahun sepanjang rezim Soeharto. Nah persoalan-persoalan yang menumpuk itu akhirnya meletus di 98 yang diawali saya kira mulai dari itu 27 Juli itu 27 Juli 96 itu yang kemudian sebelum 27 Juli itu di Jalan Diponegoro itu sering terjadi panggung-panggung orasi gitu, hampir tiap hari. Nah itu menurut saya itu latihan yang luar biasa untuk para pendemo, untuk para orator gitu kan. Saya masih ingat ada Budiman Sujatmiko di situ, ada Dita Indasari yang besar dari situ gitu loh. Tapi para teman-teman Om di waktu kejadian itu masih aman nggak? Maksudnya dengan kondisi yang chaos kan 98 meliput gitu kan, itu ada yang luka kah? Atau bahkan ada yang meninggal dari kejadian itu? Saya sendiri sempat kepukul juga tuh, kepukul rotan oleh tentara karena melindungi mahasiswa. Mahasiswa mau digebukin, teriak-teriak terus meluk saya minta dilindungi. Saya balik badan, punggung saya yang dihajar. Itu berapa lama sih Om? Apa protes 98 itu kan berapa lama sih kayak kerusuhan seperti? 3 bulanan kali ya. 3 bulanan sebelum itu kan Mei kan. Jadi mulai mungkin Maret, April. Ya mulai Maret mulai ada pemanasan. Meskipun sebenarnya itu dari 96 itu mulai pemanasannya. Ya itu orang mulai memiliki keberanian. Meskipun risikonya sangat besar. Banyak penculikan kan terjadi waktu itu. Ada penyair juga yang sampai sekarang tidak diketahui rimbanya. Biji Tukul itu kan. Oh iya, Biji Tukul ya. Terus beberapa aktivis juga hilang. Ya. Nggak tahu keberadaannya sampai hari ini. Dari segi Om sendiri mengenai KPI ini sendiri kayak gimana sih Om? Setuju atau tidak setuju, pro atau kontra? Ya kalau nanya ke saya tidak setuju. Ini subjektif. Ya. Kenapa tidak setuju? Saya bilang bahwa yang mengawasi kita semua sekarang adalah netizen, adalah masyarakat itu sendiri. KPI itu Komisi Penyiaran Indonesia. Apakah sempat dia mengamati seluruh penyiaran termasuk YouTube dan lain sebagainya? Yang sempat adalah masyarakat. Ya kita serahkan saja ke masyarakat. Masyarakat nanti
melalui jalur hukum bisa menuntut orang yang sudah melakukan tindakan yang menghebohkan masyarakat atau merugikan masyarakat. Begitu saja, sesimpel itu. Di dunia entertain kayak gini kan yang saya lihat sendiri kan Om, apa sih, seorang artis, mohon maaf ya, bukan saya menjatuhkan salah satu pihak, enggak ya, kayak dia sudah menggunakan narkoba ataupun dia sudah ya narkoba dan berbagai hal gitu, tapi dia masih diterima gitu di salah satu stasiun televisi gitu. Maksudnya apa yang bisa membuat itu tuh masih digunain, masih bertahan di situ? Ya, bangsa kita kan bangsa pemaaf, gitu kan, yang gampang melupakan kesalahan orang, gampang. Padahal ya, bukannya kita tidak bisa memaafkan. Kalau orang bisa belajar dari pengalaman, orang yang melakukan kesalahan itu perlu juga diberi pelajaran atau pencerahan. Diendapkan dulu, kesalahannya itu dimengerti dulu. Supaya apa? Supaya orang lain memandangnya, tuh itu aja kena narkoba gampang lagi kok masuk lagi ke dunia. Ya mungkin kesadaran dari para pengelola broadcast itu bahwa mereka ternyata lebih apa namanya, mengincar keuntungan. Ya, rating lah ya. Daripada substansi penyiaran itu sendiri. Penyiaran itu sendiri kan harusnya menjadi tontonan dan tuntunan, bahasa itu kan. Nah ini ketika orang melihat artis A melakukan kesalahan terus gampang masuk TV, kemudian menjadi permakluman bahwa semua orang boleh melakukan kesalahan, nanti juga dimaafkan kok, gitu loh. Iya. Kayak kasus yang itu juga minta maaf langsung bebas. Iya. Ya rasanya ya para pengelola broadcast harus mulai berbenah supaya apa? Supaya masyarakat kita sehat jasmani dan rohaninya. Kalau dari seorang jurnalis sendiri Om, ada batasannya nggak sih Om, kayak oke, lu boleh masuk untuk meliput si A, meliput si B, atau meliput si C, atau dia bebas aja Om untuk meliput? Itu tergantung desk-nya ya. Desk itu bagian. Kalau misalnya bagian politik dan dia misalnya ditempatkan di DPR, dia ruang lingkup dia di DPR, narasumber dia di sekitar DPR gitu. Oh berarti udah ada yang tadi balik lagi ke spesialis masing-masing ya. Om merasa jenuh di dalam pekerjaan, apa yang Om lakuin gitu? Begini, saya pernah mentok gitu ya. Itu ketika justru zaman makin modern, zaman makin apa ya? Ya generasi inilah milenial, generasi sekarang ini, di mana rupanya tuntutan pemberitaan itu sudah sangat instan dan sebagainya. Kemudian dari pemilik media itu juga instan juga, yang penting untung. Ya. Nah itu membuat saya shock dan membuat saya frustasi karena tidak ada lagi yang bisa kita tawarkan gitu loh. Berarti lebih ke rating ya dia sekarang, media sekarang. Semuanya. Bukan istilahnya kalau zaman dulu kan benar-benar ada isinya dalam sebuah berita ya. Apalagi di diri saya yang sudah dianggap senior gitu ya. Tulisan saya harus memberikan nilai. Gitu Ya. lah. Nah ketika nilai ini tidak difahami sebagai yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang hanya membuang-buang space atau halaman yang dianggap tidak dibaca, itu kan sangat mengecewakan gitu loh. Paham. Berarti jauh banget, konteksnya beda zaman dulu sama zaman sekarang, udah jauh banget ya. Terutama menurut saya dari pemilik media atau pengelola media yang betul-betul sudah sangat duit oriented gitu loh. Sekarang Om didaulat sebagai ketua atau dipercaya sebagai ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia. Apa tugas fungsi utamanya si IWO ini sih Om? Iya, tugasnya adalah menjadi organize, menjadi apa ya, perekat persahabatan wartawan-wartawan online dari seluruh Indonesia. Ya. Untuk bersama-sama saling menguatkan, saling membesarkan, menjadi networking. Oke. Nah itu sih tujuannya. Tujuan mulianya adalah ya ikut membangun peradaban dan kemanusiaan.
Tapi IWO sendiri beritanya bisa dimunculkan ke publik. IWO itu organisasi, bukan media. Oke. Medianya dimiliki oleh masing-masing wartawan. Oke. Berarti entah itu yang udah pensiun ataupun yang masih aktif bisa gabung di situ. Bisa digabung di situ. Bisa. Sudah berapa tahun Om? IWO itu berdiri tahun 2012. Oh, 10 tahun loh ya sekarang. Harapannya untuk IWO sendiri yang saat ini masih Om Jody urus? Ya begini, IWO itu lain dengan organisasi wartawan lainnya, misalnya PBI, AJI. IWO itu betul-betul bersandar pada diri sendiri. Kita tidak bersandar pada kekuasaan, kepada penguasa maupun pengusaha. Oh, oke, paham. Kita hanya iuran itu pun semampunya gitu loh. Berarti tidak ada yang menunggangi? Nggak ada. Makanya kita gagah gitu loh. Oke. Nggak ada yang bisa mendikte IWO. Oke. Nah itu independensi ini harus dijaga ya. Tapi entah apa yang akan terjadi besok. Mudah-mudahan kawan-kawan lebih rajin beriuran sehingga organisasi kita menjadi lebih besar. Karena sebetulnya iuran ini kan untuk membesarkan kalian juga, untuk membesarkan organisasi. Bukan saya juga nggak digaji gitu. Ya. Sukarela lah ya. Ya kita semuanya relawan yang memang menyediakan ruang waktu kita ya untuk bersama kawan-kawan di seluruh Indonesia untuk bagaimana menjadi wartawan yang baik, wartawan yang juga peduli dengan lingkungan, dengan bangsa ini. Apa sih target Om ke depan untuk para jurnalis muda? Ya saya kepengen kita wartawan itu menemukan kembali kepercayaan masyarakat terhadap wartawan, terhadap media. Karena saya kira selama 2 dekade ini masyarakat tidak percaya lagi dengan media. Digoreng lah ya. Makanya masyarakat membuat berita sendiri melalui apa? Melalui media sosial. Nah, sekarang sudah saatnya kita bangkit lagi, bersatu lagi dan merebut kembali kepercayaan masyarakat kepada media, karena setidaknya media itu lebih terpercaya karena untuk menjadi wartawan itu ada sekolahannya, ada akademinya, ada pendidikannya. Sementara media sosial itu kan siapa saja bisa menjadi wartawan dadakan. Nah, berikutnya ingatlah bahwa wartawan itu adalah pilar keempat dari demokrasi itu sendiri. Negara-negara seperti Korea Selatan itu bisa merdeka dari kekuasaan yang otoriter. Itu karena wartawan juga. Jadi mari kita punya percaya diri, mari kita sambut lagi ya. Kita hadang ini apa yang akan berlangsung nanti, media apa lagi yang akan muncul. Wartawan jangan sampai ketinggalan seperti halnya ketika YouTube muncul. Kita cuma makan remah-remah saja. Ya. Selebihnya dimakan oleh para artis. Ya. Apa yang membuat Om bisa bilang seperti itu? Itu kan fakta. Fakta di lapangan gini, tumbuhnya media sosial, tumbuhnya citizen journalism itu adalah karena berangkat dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap berita-berita yang ada di media mainstream. Di mana berita-berita yang ada di media mainstream itu biasanya isinya seragam. Pesanan, gitu kan? Ya. Jadi masyarakat nggak butuh berita-berita macam itu. Yang dibutuhkan masyarakat adalah fakta. Apa sebenarnya yang terjadi hari ini? Itu yang dibutuhkan. Kalau sekarang istilahnya, lu bisa terkenal kok, lu mau bayar gue berapa? Ya. Atau dari misalnya pabrik apa atau perusahaan apa, tolong dong ini diberitakan produk gue, gitu kan? Ini duitnya, ini selesai. Kalau dulu kayak gitu emang nggak kayak gitu Om? Dulu ada bentuknya iklan, tapi tidak boleh menjajah redaksi. Banyak banget media ini yang menggoreng-goreng suatu permasalahan kan Om? Ada. Itu gimana Om? Maksudnya pendapat Om Jody sendiri tentang itu gimana? Wajarkah atau? Ya tidak wajar ketika wartawan menggiring opini publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok orang. Wartawan itu harus berpihak pada kebenaran. Kebenaran siapa? Kebenaran masyarakat. Gitu loh. Ketika dia berpihak pada sekelompok orang atau pribadi-pribadi orang, itu sudah mengkhianati asas dari
wartawan. Merinding gue anjir. Berarti dengan kata lain, jangan salahkan masyarakatnya yang saat ini sudah mungkin berkurang kepercayaan kepada wartawan. Sebetulnya bukan cuma wartawan, perusahaan medianya. Oke. Media dan wartawan. Wartawan itu kan jadi subordinat. Benar. Ya kan, makhluk yang lemah. Ketika dia dipecat mau apa dia gitu kan? Ya. Nah, jadi sekarang memang titik beratnya di perusahaan media. Perusahaan media itulah yang harus punya kesadaran kembali bahwa penting loh, kamu itu penting untuk kehidupan kemanusiaan kita gitu loh. Kalau lu main-main hanya untuk mengejar kepentingan lu, ya lu punya andil untuk merusak bangsa ini gitu.